Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat belajar online. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar research statistik. Peran statistika dalam penelitian. Jadi statistika itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, kemudian mengolah data tersebut dengan tujuan untuk menarik kesimpulan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Jadi penelitian dan statistika ini memang tidak bisa dipisahkan, meskipun ada jenis penelitian lain yang tidak membutuhkan peranan statistika yang dominan. Contohnya penelitian kualitatif. Namun untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, diperlukan ilmu statistika. Penelitian yang demikian itu merupakan penelitian kuantitatif. Statistika memegang peranan yang penting dalam penelitian, terutama metode penelitian kuantitatif. Statistika berperan baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen, pengumpulan data, kemudian dalam penyusunan desain penelitian, lalu dalam penuturan sampel, dan dalam analisa data. Secara umum, statistika dibutuhkan dalam 4 tahap penelitian. Yang pertama, ketika kita menentukan sampel, statistika diperlukan di sini untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar merepresentasikan populasi. Yang kedua, ketika kita mengumpulkan data. Jadi, dalam pengumpulan data itu diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliable. Statistika di sini berperan dalam menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliable. Yang ketiga, menyajikan data. Dalam menyajikan data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang awam. Caranya yaitu dengan dibuat dalam bentuk tabel maupun diagram. Yang terakhir adalah analisis data. Tentu saja kegunaan utama statistika itu untuk analisis data dalam menguji hipotesis. Dalam hal ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu regresi untuk melihat pengaruh ya, korelasi untuk melihat hubungan, ANOVA untuk melihat perbedaan dan lain-lain. Berikut contoh penelitian dalam pendidikan bahasa Inggris yang membutuhkan atau memerlukan statistika dalam proses penelitiannya. Yang pertama, contohnya dengan judul pengaruh gender dan tipe kepribadian terhadap kompetensi berbicara bahasa Inggris. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi pengaruh gender dan tipe kepribadian terhadap kompetensi berbicara mahasiswa. Analisis data dilakukan dengan uji ANAVA 2 jalur. Hasil analisis data membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada kompetensi berbicara antara mahasiswa perempuan dengan mahasiswa laki-laki. Mahasiswa perempuan memiliki kompetensi berbicara yang lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki. Yang kedua adalah pengaruh motivasi belajar dan sikap bahasa terhadap prestasi belajar keterampilan berbahasa mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan sikap bahasa terhadap prestasi belajar keterampilan berbahasa mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kausal. Populasi penelitian ini sebanyak 198 orang, di mana sampelnya ditentukan dengan menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah sebanyak 148 orang. Jadi teknik penentuan sampelnya ini dipelajari dalam ilmu statistika. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner dan metode dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis regresi linier berganda. Yang ketiga, hubungan motivasi dan sikap
dengan kemampuan membaca bahasa Inggris pada siswa di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Kabupaten Tangerang tahun 2020. Jumlah sampel sebanyak 126 responden kelas 1 dan 2. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-square. Berdasarkan uji Chi-square dengan 126 responden didapat nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan antara motivasi dan sikap dengan kemampuan membaca bahasa Inggris pada Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Tangerang 2020. Jadi nilai p-value-nya ini ketentuannya untuk dinyatakan H0 ditolak, kesemuanya ini dapat dipelajari dalam ilmu statistika. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.